Informasi yang saya akan bawakan terkait dengan informasi terbaru tentang penerimaan universitas dan beasiswanya ya. Jadi memang kalau yang tidak mengikuti sesi saya kemarin itu bisa diundang nanti bisa mendengarkan pada sesi saya pada hari ini juga. Ya, saya seorang dosen, seorang peneliti dan eh, pengusaha dan profesional yang bergabung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan Kamar Dagang Indonesia Kadin. Dan saya sering diundang untuk menjadi pembicara di lembaga kementerian dan pemerintahan. Nah, ini adalah trip saya ke England, ke Cambridge dan Oxford University. Dan ini Nah, saya yang mau berkenan kepentingan juga malah tidur untuk pula. mengunjungi kampus-kampus top seperti Imperial College London, University College London, ya ini adalah top 10 university in the world gitu ya. Dan terus ini adalah kampus di Amerika Serikat di seperti Berkeley, MIT, Chicago gitu ya. Dan saya sendiri sempat mengecap pendidikan di Harvard Sama University. Dan ini saya mengunjungi juga kampus-kampus Group of Eight di Australia, ya seperti ANU, MELU, UNSW, USyd Monash, Adelaide, dan lain-lain, UA juga. Nah, ini adalah waktu saya ke Amerika, saya mengunjungi juga, yaitu Google Office, dan saya melihat banyak sekali penemuan-penemuan dari negara-negara maju seperti Amerika maupun England. Nah, ini adalah hasil sensus penduduk kita, bahwa usia produktif kita sangat dominan, yaitu 70,72%, dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan menurut Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita masih sangat tertinggal sekali untuk literasi, untuk membaca, untuk sains, matematik gitu ya. Dan ini dibuktikan ketika ketika di zaman pandemi kemarin banyak pekerjaan yang sudah mulai digantikan oleh mesin atau robot dan komputer ya. Dan ini kita lihat ini adalah pathway di Warday College ya. Jadi kelas 10 itu enrichment, kelas 11 itu untuk kelas 11 dan kelas 10 sekolah internasional itu kami memang ke kelas pre-top ya, dan kelas 12 dan kelas 11 itu ke kelas top universitas. Ada trust itu untuk kelas universitas luar kalau top universitas untuk universitas dalam luar negeri, trust itu top regional universitas untuk universitas dalam negeri. Jadi ini jalur kelas di Warday College yang mungkin Bapak Ibu udah harus nggak ada tahu apa bedanya antara kelas aku juga nggak mau top tahu siapa univ, waktu itu. top regional universitas gitu ya, pre-top dan pre-trust ya. Jadi ini enrichment nih di kelas 10, pre-top dan pre-trust di kelas 11, top univ dan top regional universitas atau trust di kelas 12. Pre-universitas itu sebelum mereka berangkat ke universitasnya mereka mengikuti kelas ini ya sehingga diberikan materi tentang kuliah. Nah, ini yang tadi saya sempat mention gitu ya. Jadi ini kelas top universitas untuk luar negeri, untuk trust itu untuk dalam negeri. Nah, ini adalah informasi terbaru ya dari universitas di Singapura, NTU, yang mereka untuk Indonesia National SMA Curriculum atau ijazah nasional gitu ya. Jika kalian bisa mensubmit gitu ya dengan favorable consider if submitted at least 3 GCA advanced level UK, subjects taken within 12 months in not more than 2 sittings. Jadi kalau ini merupakan nilai sangat positif sekali gitu ya jika karena standar rapot nasional itu sangat berbeda-beda gitu ya di Indonesia. Antara sekolah A sama sekolah B, mungkin 90-nya itu di sekolah A itu sangat ya mungkin ada juga yang bilang oh sekolah A itu susah sekali dapat nilai 90 gitu ya. Sedangkan sekolah B itu lebih mudah seperti itu atau bisa juga ada juga yang sekolah itu yang gurunya dalam tanda kutip mendongkrak ya nilai nilai anak-anaknya gitu ya sehingga nilai anak-anaknya bisa sangat tinggi atau yang kemungkinan kedua soal ulangannya digampangin gitu ya tinggal masuk rumus jadi gitu ya tapi ada sekolah yang muter-muter
Ya, makanya sistem penerimaan dari univ-univ di Singapura, kalau kalian bisa mensubmit gitu ya, minimal 3 subjek A-level, itu akan merupakan nilai sangat positif ketika kalian nanti submit ke NTU maupun NUS. Ya, jadi ini yang kebijakan yang waktu saya datang edutur kemarin, ya ke NTU maupun NUS, ini kebijakan yang akan berlaku buat tahun depan. Ya, jadi ini eh, tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti kalau ingin mendengarkan info session lebih lanjut, NTU maupun NUS itu akan datang ke Expo-nya Wardaya hari Sabtu 14 Oktober. Ya, nanti di Grand Ballroom Pullman Central Park, Jakarta Barat. Ya, jadi ini saya sudah kasih tahu dulu ya kepada Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian, apalagi kalian yang ingin masuk ke univ-univ Singapura di tahun 2024 ya. Jadi tolong mempersiapkan dengan sebaik-baiknya selain rapot nasional dengan rata-rata di atas 85 ya. Jadi ini tolong dikonsider. Nah, tentu kalau prestasi juga akan diperhitungkan gitu ya. Kalau kalian medali internasional seperti IMO, IFO gitu ya, atau AIBO, IOI, ICO, itu akan diperhitungkan langsung masuk ke universitasnya langsung ya. Ya, jadi memang mereka ini sekarang ini tidak ada tes masuk gitu ya, tetapi menggantikannya dengan sertifikat Cambridge A-level ya. Nah, selain itu kalian juga bisa ini yang selalu saya roadshow karena saya salah satu tim reviewer di Beasiswa Indonesia Maju. Jadi ini memang kalau kalian bisa berprestasi di salah satu cabang berikut ini, yaitu desain, riset, teknologi, inovasi, seni, bahasa, olahraga, vokasi, dan kewirausahaan, kalian bisa memperoleh kesempatan untuk bisa apply ke salah satu universitas dari 105 universitas berikut ini. Kalian boleh, kalau asal kalian keterima dulu ya, bisa ke MIT, ke Harvard, ke Singapura, NUSNTU, Stanford gitu ya. Terus habis itu Hong Kong, ya, Kanada, silahkan. Kalian bisa apply ke Beasiswa Indonesia Maju. Ini 100% dibiayai negara untuk kalian kuliah dan termasuk biaya hidupnya. Jadi ini memang beasiswa yang seperti LPDP ya. Kalau LPDP untuk S2, S3, tapi ini untuk S1-nya. Jadi kuncinya adalah apa, Pak? Yaitu untuk prestasi. Adalah prestasi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya bisa prestasi di tingkat nasional ya jauh lebih baik lagi. Bahkan kalau bisa sampai nasional itu sangat lebih baik lagi. Tetapi tentu dari lembaga atau institusi yang memang dipercaya atau memang sudah merupakan list dalam Kementerian Pendidikan. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah, Wardekolis merupakan salah satu lembaga yang diakui oleh Kementerian Pendidikan. Ya, jadi ini kabar baik buat kita semua, ya, bahwa kalian nanti bisa mengikuti kalau misalnya lomba-lomba di Wardaya itu nanti bisa dikurasi Pusat Prestasi Nasional. Jangan lupa Ya, jadi absennya, Pak, Kak. kalau misalnya anak saya tidak ikut OSN Sudah, gitu sudah. ya, apakah saya bisa mengikuti seleksi beasiswa Indonesia Maju? Jawabannya adalah sangat bisa, Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu bisa nggak usah berkecil hati, Bapak Ibu bisa memasukkannya itu ke dalam website Kurasi Pusat Prestasi Nasional. Ya, di mana kalau misalnya seperti Rafael Nevan ini memang siswa SMA Wardaya yang sudah berhasil medali Olimpiade Sains Nasional ini sudah otomatis dia mendapatkan tiket golden ticket gitu ya untuk langsung masuk ke uh, apa uh, kandidat ya calon penerima beasiswa Indonesia Maju. Nah, tetapi kalau kalian yang tidak istilahnya saya tidak terpilih nih Pak oleh sekolah karena kena kuota gitu atau saya tidak lolos gitu ke tahap selanjutnya, apakah masih bisa? Jelas sangat bisa. Kesempatan itu sangat besar sekali kalau kalian mau berusaha. Ya, jadi kalian ini bisa mengikuti lomba-lomba yang diadakan seperti di Universitas UI Indonesia, UI, ITB, UGM, Unpad, Prasmul gitu ya, atau ITS, Unpar gitu ya.
termasuk di Warday College ya, karena kami adalah salah satu lembaga institusi yang memang diakui oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ada 50 institusi yang masuk dalam list pusat prestasi nasional selain UI, ITB, UGM, kebanyakan universitas ya, dan salah satunya adalah Warday College. Ya, jadi ini yang dan termasuk lomba kami Indonesia Regional Competition yang tiap tahun diadakan di bulan April, mulainya sih biasanya di bulan April Mei gitu ya. Itu biasanya untuk pemanasan untuk ke Olimpiade Sains Nasional itu juga termasuk lomba yang dikurasi Pusat Prestasi Nasional ya. Jadi kalau kalian mau tahu, tanya dulu ke penyelenggaranya apakah lembaga Bapak Ibu itu termasuk dalam Pusat Prestasi Nasional enggak. Kalau tidak termasuk, ya berarti ya menurut saya wasting time, wasting money Bapak Ibu. Jadi ini kita memang dikurasi dalam list eh, pusat prestasi nasional ya Bapak Ibu ya. Jadi ada 50 lembaga gitu ya, dan salah satunya Warday College ya. Jadi memang banyak lembaga yang mengajukan, tetapi cuma 50 yang bisa masuk ke dalam list pusat prestasi nasional ya. Nah, ini salah satu bentuk reward ya kepada calon penerima beasiswa Indonesia Maju ya. Jadi selain mereka diadakan pembinaan, siswa-siswi SMA Wardah ini memang eh, bulan Juni atau Juli ini mereka sedang pergi summer camp ke Amerika Serikat dan China. Ya, jadi ini dibiayai oleh pemerintah 100% ke Chicago ya, terus ada kota-kota lainnya Iya tuh. juga. Itu mereka 100% dan tidak bayar apapun sama sekali, termasuk tiket pesawat, visa, semuanya, akomodasi ya. Jadi saya selalu roadshow ya, supaya kenapa banyak anak Indonesia itu punya dapat kesempatan untuk mereka bisa sekolah di luar negeri ya. Saya selalu melihat bahwa banyak sekali murid-murid saya bukan cuma dari Indonesia Barat tapi Indonesia Tengah dan Timur. Mereka sekarang ada yang di Kanada, di Australia, di Amerika, itu sedang studi di sana Bapak Ibu ya. Dan ini salah satunya adalah esai yang diminta ya. Jadi esai ini, BIM ini, Beasiswa Indonesia Maju, itu minta salah satunya esai. Termasuk nanti ada wawancara, interview ya. Jadi ini timeline di bulan November biasanya, ini tahun lalu ya tentunya, karena tahun ini kurang lebih hampir sama Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa kelas esai dan interview beasiswa ini kan akan segera kami mulai, ya karena mengingat timeline setiap untuk BIM, untuk penerimaan universitas, untuk beasiswa universitas, itu sedang lagi ini ya, sedang lagi mau deketin deadline ya, seperti itu. Makanya Juli ini tanggal 29 kami akan memulai kelasnya. Nah, termasuk salah satunya adalah NTU, Nanyang Technological University, itu meng-highlight di website ya. Kalau kalian punya LOA dari, atau Letter of Sponsorship dari BIM, itu kalian akan di-highlight. Istilahnya diprioritaskan untuk masuk ya. Jadi akan diprioritaskan ya, tentu kalian akan lewatin interview juga gitu ya. Nah, ini nilai plus kalau kalian punya letter of sponsorship dari BIM. Nah, dokumen apa saja sih Pak yang diperlukan selain untuk mendaftarkan universitas? Ya tentu rapot kalian gitu ya, rapot kelas 10, 11. Sekarang ini NTUNS bahkan minta dari sampai kelas 12 semester 1. Ya, jadi ini tolong kalian jangan menganggap remeh, ah saya masih kelas 10 Pak, saya masih perjalanan saya masih panjang gitu ya. Ternyata di istilahnya kalau naik taksi argonya itu udah jalan. Ya, jangan anggap remeh gitu ya. Saya mau santai-santai dulu lah, nanti kelas 12 baru ngebut, kelas 11 akhir baru ngebut. Ya, tapi kan nilai kalau udah tercetak yang nggak bisa diganti kan. Itu sedangkan teman kalian sudah ada udah bagus nilainya, terus habis itu ikut leadership, ikut organisasi gitu ya. Nah, terus ikut olimpiade juga gitu ya. Nah, terus ya soalnya ada juga orang orang tua yang bilang gini, "Pak, anak saya pengen banget gitu ya masuk MIT gitu ya, masuk Harvard gitu ya." Terus saya tanya, "Usahanya sekarang apa, Bu?"
ya santai-santai aja gitu ya, main game aja gitu ya. Terus nilainya berapa? Ya 78, 79 gitu ya. Ya saya bilang, Bu, kalau misalnya kayak gitu sih yang 90 juga banyak ya. Jadi jadi ini terlalu menganggap remeh gitu ya, karena eh, ya dia pikir, istilahnya banyak orang tua berpikir gitu, anak ini berpikir ya karena nilai segitu aja bisa masuk gitu kan ke univ-univ top. Sedangkan yang 90 juga banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong, tolong harus mempersiapkan termasuk raport, jelas. Yang kedua, IELTS ya. IELTS itu udah pasti ke kita kita ke universitas luar negeri udah pasti IELTS. Dan nggak usah khawatir, di Wardaya kita punya kelas IELTS tersendiri. Ya, pengajarnya juga IELTS-nya sudah 8,5. Ya, terus personal statement, esai, ya pengajar IELTS kita yaitu udah 8,5, itu udah termasuk tinggi ya, dari 9,0 ya. Itu. Nah, terus personal statement ini yang saya akan kita ajarkan di kelas esai ini, cara membuat esai gitu ya. Kadang-kadang banyak anak menganggap remeh juga, ah cuma esai, cuma 300 sampai 500 kata Pak gitu ya. Kecil lah gitulah, istilahnya gampang gitu kan. Terus pas diperhadapkan dengan esainya, kebingungan anaknya gitu kan. Aduh, mulai dari mana gitu ya. Terus waktu saya baca esainya juga kayak nggak beraturan gitu ya, kayak nggak ada strukturnya, kayak loncat-loncat gitu kan, dari A, habis itu dia ke C dulu, habis itu ke D, ke F, ke G, habis itu balik lagi ke B gitu Tapi ya. ini mah Jadi lucu loh ya si ceritanya orang Anton sampai itu. bingung, ini sebenarnya cerita dia strukturnya dari mana gitu ya. Nah, makanya kami membuat kelas Dia jangan ESA suka ini kebot-bebot. supaya anak Bapak Ibu akan diarahkan oleh saya dan para peraih-peraih siswa sebelumnya untuk kalian bisa menulis esai dengan baik dan benar ya. Jadi memang sudah banyak yang kami bimbing sehingga mereka bisa memperoleh beasiswa, karena kalau nggak esai itu saya selalu ingat ya. Jadi ada salah satu senior MIT itu ngomong cerita gini, ketika kalian menulis esai, sebenarnya kalian sedang menulis evaluasi kalian, apa yang akan kalian kerjakan 5 tahun lagi, itu. Ya, jadi kayak titik kita lagi mengevaluasi diri, gitu ya. Sebenarnya saya kan biasanya pasti akan ditanyakan, what do you want to do after you graduate from here, gitu kan? Terus apa sih yang kontribusi kamu akan selanjutnya, gitu kan? Itu yang akan sebenarnya kita lagi mengintrospeksi diri, gitu ya, bahwa kita mau ngapain sih 5 tahun bahkan sampai 10 tahun mendatang. Tujuan hidup kita mau ngapain? Nah, itu yang akan dilihat oleh universitas. Karena dia pengen, universitas ini pengen alumni-alumni itu membawa impact buat masyarakat, membawa nama harum universitas, dan bisa menjadi ambasador buat universitasnya. Itu. Ya, jadi orang menganggap remeh gitu ya, esai, esai gitu kan, cuma 500 kata. Tapi karena saya sering mereview esai gitu ya, apalagi esai di BIM, wah nih saya lihat nih excellent banget nih anak nih idenya gitu kan. Istilahnya dia cerita kontribusinya gitu ya. Tapi ada juga yang aduh kayak bacanya ini bang biasa, semua orang juga nulis kayak gini gitu kan. Nah itu yang akhirnya saya bisa membedakan anak ini memang tujuannya mau seperti apa. Kita kita biasanya kalau review saya dikasih waktu paling banyak itu 1 menit, Bapak Ibu. 1 menit itu saya udah bisa tebak, ini orang anak ini bagus gak ya? Tujuan kedepannya dia jelas gak? Gitu loh. Kalau nggak jelas, saya langsung ya, kalau kita di reviewer essay, kita langsung delete gitu loh. Istilahnya, udahlah Ya, masuk ya loh. tong sampahnya kita gitu loh. Istilahnya, ya, ini kita ngomong apa adanya gitu ya. Ya itu, jadi Biasanya kalau kita di reviewer sebagai reviewer, kita baca, ini kayak biasa aja, nggak menarik gitu ya, nggak eye catching gitu kan. Atau sama semua orang juga nulis kayak gini. Atau ada juga, wah lu excellent banget nih idenya nih, bright gitu kan, realistis gitu kan. Nah, itu akan kami ajarkan harus ketika kalian mengikuti kelas banyak loh. esai kami. Amerika Ya, ada banyak. jadi itu akan dieksplor. Kalian punya ide. Kadang-kadang anak ini punya potensi, tetapi tidak kelihatan, gitu ya. Saya pernah temui ada anak.
Dia sebenarnya idenya tuh Boleh. cemerlang gitu ya. Cuma Maju. saya nggak tahu ya, mungkin di Itu sekolahnya nggak pernah dieksplor gitu ya. Terus habis itu anak nggak pernah diajak bicara gitu ya. ya boleh Em, lah. Dulu Australia mahal loh. Boleh lah, bos gitu. Ya nggak pernah diajak bicara gitu ya, terus habis itu tidak pernah diajak diskusi gitu ya. Itu akhirnya dia punya potensi itu nggak pernah terbangun. Tapi waktu saya ajak diskusi one on one, saya bilang anak ini menarik ya, Percintaan. dia punya ide itu sebenarnya realistis loh ya. Ya, makanya kelas SA ini nanti memang ada kelas bersamanya, tapi ada kelas one on one-nya ya. Jadi ini bedanya ya. Jadi kalau kelas one on one itu berarti diskusi dengan mentornya satu persatu kayak gitu. Bukan ada kelas bersamanya. Nanti kita akan ada webinar setiap minggunya gitu ya. Terus tapi ada kelas, jadi setiap minggu itu ada tugas yang harus mereka kerjakan sampai akhirnya mereka membuat esai kayak gitu. Nah, nanti ketika esainya sudah jadi, nah itu ada kelas konsultasi satu persatu orang. Satu persatu orang dapat nanti satu mentornya, itu akan diskusi, oh kamu masih kurang di sini, kamu harus diperbaiki kayak gini, dikasih review. Itu kita one on one ya, by Zoom gitu ya, seperti ini. Jadi nanti kita akan si anak itu boleh bertanya banyak gitu ya tentang esainya. Biasanya kita kembalikan dulu esainya gitu ya. Terus si anaknya baca dulu komen dari si mentornya. Nanti pas ketemu itu waktu Zoom one on one-nya itu dia akan nanya, oh gimana nih Pak, sebaiknya kayak gini gini gini. Nanti biasanya saya akan kasih, bukan cuma saya, kita ada tim kayak gitu ya. Jadi ini yang akan membuahkan hasil yang terbaik dan maksimal sehingga esainya itu akan jadi bright, eye catching, lebih enak dibaca strukturnya kayak gitu dan jelas tujuannya. Ya, nah Itu selain emang itu ada kesukaannya sih. sertifikat lomba atau akademik Iya gitu ya. deh harusnya. Sertifikat lomba akademik atau non akademik ya. Jadi ini yang akan di apa di harus juga karena ini universitas juga pengen lihat kalian tuh punya prestasi seperti apa. Jadi Pak, saya bukan anak yang jago matematik gitu istilahnya, bukan pernah ikut lomba-lomba matematik atau fisika atau kimia. Tenang aja ya. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan setiap orang itu satu talenta yang Tuhan percayakan ke kalian. Jadi kalau jangan kalian merasa minder, saya kan bukan bukan yang anak OSN matematika gitu ya. Tapi saya yakin kamu pasti punya talenta lain yang Tuhan percayakan ke kamu. Itu misal kamu jago nyanyi gitu ya. Kenapa? Karena si universitas itu akan minta kalian nanti join ya ke choir kami gitu ya, paduan suara kami. Kan pasti ada lomba paduan suara gitu kan. Kalau kalian sering dengar ini nanti ada lomba paduan suara dikirim ke negara mana gitu kan. Nah, itu kalian akan diutus atau misalnya pas wisuda gitu kan, wisuda universitas kalian diminta nyanyi gitu kan. Nah, itu atau kalian yang jago olahraga gitu ya, kalian juga akan ikut, misalnya kalian jago basket, ikutlah nanti liga basket gitu ya. Pasti ada pertandingan turnamen antar universitas dan membawa nama universitas. Nah, itu jadi kalian jangan berpikir bahwa kalian itu, oh saya cuma bisa eh, olahraga nih Pak gitu loh. Jadi apakah saya selalu, itu pertanyaan yang saya selalu dengar gitu ya. Saya jujur ya, saya miris banget gitu ya. Saya miris, em, hati saya tuh melihat, saya bilang ini bukan yang diminta sama universitas loh. Ya, jadi selalu pandangan orang tua, anak gitu ya, bahwa oh anak anak saya tuh mesti jago, istilahnya mesti juara OSN gitu ya, mesti juara fisika gitu. Saya bilang enggak, universitas itu pengen kamu itu balance gitu ya. Jadi kamu apa, be yourself gitu ya. Apa yang jadi potensi kamu, kembangkanlah di situ.
Ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya surat keterangan aktif di organisasi atau kegiatan sosial dan surat rekomendasi tentunya dari kepala sekolah atau guru BK atau guru bidang studi itu sangat diperlukan sekali ya. Jadi kalian harus aktif juga karena mereka mau holistik gitu ya, bukan cuma di akademik maupun di bidang-bidang pelajaran doang. Seperti itu. Ya, nah jadi ini tips mendapatkan universitas dan beasiswanya akademik. Tentu kalian kalau prestasi, ya nilainya tentu mesti bagus juga ya. Kalau istilahnya kalian nilai nggak bagus, terus tapi kalian berharap mau dapat top univ, nembus top univ itu juga juga istilahnya mereka juga perhitungkan nilai gitu ya. Tapi bukan berarti nilai kalian mesti 100 gitu ya. Tapi nggak ada kegiatan sosial juga mereka nggak mau juga ya. Jadi makanya mereka juga mau akademik dan non akademiknya balance seperti itu. Jadi kalau misalnya ada tes masuk, ada interview ya tolong kalian persiapkan dengan baik gitu ya. Karena nanti pasti ada apa kalian bisa tanya kakak kelas dulu, Coach dulu waktu interview gimana sih pertanyaannya gitu kan. Terus apa aja sih yang perlu kita siapin? Nah, nanti si kakak senior kalian akan kasih tahu oh kalian sebaiknya kayak gini gini gini. Nah, itu juga jangan malu bertanya gitu ya. Nah, terus habis itu nah ini apa sih yang selalu ditanyakan personal statement, esai dan CV gitu ya. Saya selalu bilang personal statement itu lebih menceritakan siapa sih diri kamu gitu ya. Jadi apa yang kamu ingin lakukan selama SMA? Prestasi apa yang kamu ingin selama ini kamu peroleh? Nah, kalau esai itu biasanya mengacu ke suatu topik tertentu, ya tadi kayak kayak BIM tadi gitu ya. Apa kontribusi kamu nanti setelah kamu balik ke Indonesia gitu. Itu kan biasanya topik ada topik tertentu yang mereka berikan. Nah, itu esai. Ya, jadi personal statement itu lebih eh, menceritakan apa sih yang kamu sudah lakukan selama SMA, prestasi apa yang sudah kamu peroleh gitu ya. Kalau CV itu biasanya berisikan rangkuman, misalnya kamu tanggal lahir, terus habis itu background education, terus mungkin kamu ada volunteer, ada working experience gitu ya. Itu kamu ceritakan semua di CV ya. Ya itu. Tapi nggak usah kamu cerita saya anak kedua dari 4 bersaudara atau saya punya apa misalnya hewan peliharaan itu mah nggak usah diceritain ya. Jadi yang penting-penting tentang diri kamu juga ya. Nah itu yang perlu. Nah ini jadi pikirkan matang-matang gitu ya. Cerita sesuai passion kamu. Bisa juga kita itu cerita nggak harus mesti yang sukses kita loh. Ya, kadang-kadang itu apa yang memotivasi kamu dari cerita kegagalan kamu itu ya, sehingga kamu bisa menjadi seperti sekarang ini. Itu bisa juga diceritakan. Karena murid saya masuk Harvard, masuk MIT, dia cerita cuma dari belajar naik sepeda, gitu ya. Belajar naik sepeda, dia akhirnya sekarang udah masuk MIT, kayak gitu ya. Jadi waktu kecil itu dia naik sepeda, terus ada juga yang cerita dari kenapa dia jadi suka biologi gitu ya. Permulaan dari ini, dari dia dari roti gitu loh. Dia ceritain kayak gitu. Nah itu yang jadi nggak usah kamu yang nggak usah muluk-muluk gitu istilahnya kayak saya mau menciptakan bom nuklir gitu ya di masa mendatang gitu ya. Nah, nanti orang menciptakan bom nuklir misalnya di Papua gitu ya, padahal Papua nggak punya uranium misalnya gitu ya. Nah itu mesti realistis juga gitu ya, menunjukkan fighting spirit, motivasi, inisiatif dan lain-lain. Nah, kami buka kelas ini akan dimulai tanggal 29 Juli. Itu biaya ini termasuk kelasnya, termasuk apa aja, webinar. Kami ada tips and trick yaitu 10 kali pertemuan 90 menit. Review esai ini yang one on one itu tidak digabung dengan anak lain, terus interview beasiswa, termasuk konsultasi jurusan dan universitasnya. Semuanya ini one on one ya. Nah, nanti itu kalian akan dikasih tugas setiap minggunya kalian harus mengerjakan PR dan itu memang akan nanti mengacu ke satu esai seperti itu ya. Jadi ini untuk apa? Biasanya nanti untuk beasiswa ASEAN, Gokeng Sui gitu ya, BIM dan atau dari universitasnya, misalnya Hong Kong kan atau COSK itu memberikan dari universitas. Ya, jadi nanti kalau ada interview beasiswa kalian nanti bisa latihan juga gitu ya. Biasanya saya kasih tahu tips and triknya dulu secara umum, nanti baru one on one dengan saya. Seperti itu.
Nah, terus nanti ini yang saya selalu bilang buat personal statement yang eye-catching, yang selling kayak kayak kalian lagi jualan gitu ya, lagi jualan. Terus ya tentu kalian jangan malu-malu gitu ya. Kalau jualan ya istilahnya nggak usah malu-malu karena membuat essay itu harus spesifik dan mendalam. Nah, ini kalau misalnya kita kita rencananya online ya, kelas ini online gitu ya. Tapi ini kalau misalnya mau datang, ini lokasi kami di sini ya, seperti ini. Oke. Oh ya, nanti kami ada kelas persiapan OSN juga ya, kelas persiapan Olimpiade Sains Nasional yang akan diadakan tanggal 26 sampai 31 Juli. Ya, jadi ini saya kasih tahu dulu, memang kami belum buatkan ininya, tapi ini karena laboratorium ini kami sudah standar Cambridge University ya. Jadi ini memang sudah standar dari Cambridge. Memang kami akan laboratoriumnya nanti salah satunya di SMA Wardah ya. Nah, nanti bulan Oktober, tanggal 14 Oktober, kami akan membuat Education Expo lagi di Grand Ballroom Pullman Central Park Jakarta yang dihadiri salah satunya dari NTU, NUS, HKUST dan lain-lain. Ya, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, ini salah satu kegiatan-kegiatan ya. Jadi kalau ini tapi ada biaya tambahan ya tentunya kalau misalnya ikut Leo Club gitu ya, ikut Gavel Club kami itu ada biaya tambahan lagi di luar kelas ini. Tapi boleh nggak diikuti Pak? Boleh, silakan. Tapi untuk di Duke Edinburgh Award itu memang khusus untuk SMA Wardah doang ya karena memang mereka tidak boleh bilang tidak boleh membuka untuk di luar SMA Wardah ya tapi kami memang eh, ini kami punya kolaborasi pernah membuat Education Expo gitu ya dengan kolaborasi dari University Cambridge gitu dari NUS NTU kita punya kelas IELTS juga terus kalau pendaftaran IELTS lewat Wardaya di British Council UK Embassy itu nanti akan ada review kelasnya ya review kelasnya satu kali ya terus ada kelas bahasa kelas coding terus habis itu ada education consulting kami jadi pengurusan lewat Wardaya tidak ada biaya apapun sama sekali oke mungkin nah ini anak-anak yang diterima di Harvard di MIT gitu ya ini Nathan Chandra ini memang dia Harvard, MIT ya dapat langsung dua-duanya seperti itu. Nah, terus ada yang di NUS, NTU gitu ya. Nah, kalau terkoneksi kami dengan Kak Wardah silakan. Apakah jam belajar top universitas ini di hari Sabtu, Bapak Ibu. Jadi memang kelas ini dirancang tidak bentrok dengan kelas top universitas. Jadi kalau hari Minggu itu kelas top universitas itu di hari Minggu, tapi ini di hari Sabtu jam 14.30. Ya, seperti itu. Mungkin saya akan mulai lagi pertanyaan dari awal. Oke. Pak Anton untuk ikut seleksi BIM, apakah salah satu saja dari persyaratan itu tidak memenuhi langsung gugur untuk ikut BIM atau masih ada penilaian lain Bapak Ibu ya. Jadi untuk ikut BIM itu jadi nggak usah berkecil hati, oh Pak, apakah saya akan terpilih atau enggak. Yang penting coba dulu Bapak Ibu. Kalau nggak coba 100% gagal. Ya, jadi nggak usah takut kalau misalnya saya ada salah satu nih, ya termasuk apply universitas gitu ya. Kalau nggak apply ya sama sekali udah pasti 100% gagal Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut dulu gitu ya. Termasuk Oke, untuk seleksi universitas luar negeri juga sama, Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut dulu, gitu ya. Coba-coba aja dulu, gitu ya. Kan kita nggak ada yang tahu, gitu ya. Kalau misalnya ternyata kandidat lain lebih banyak lagi yang nggak memenuhi, gitu kan. Ya tentu anak kita yang terpilih, Bapak Ibu. Seperti itu ya. Nah, berarti untuk penerimaan tahun 2024, itu tidak ada tes masuk. Tetapi, ya tadi saya bilang, eh, ini ya, saya mungkin kasih tahu ini yang kemarin saya ikut EduTour dan saya pikir saya harus memberitahukan dibanding nanti tanggal 14 Oktober Bapak Ibu baru tahu gitu ya lebih terkaget-kaget lagi gitu kan itu jadi terkaget-kaget lagi nanti lebih istilahnya nah ini yang mereka memang eh, application favorable considered if submitted at least 3 GCA advanced level UK. Ini jadi A level ya, minimum 3 A level. Oke, mungkin ada lagi silakan. Oh, ini ada lagi. Em,
Terus kalau misalnya, oh ini, apakah bisa diterima di Ivy League atau UK tanpa mempunyai sertifikat IB atau A-level hanya mempergunakan? Untuk UK jelas tidak bisa ya Bapak Ibu. Seperti Oxbridge itu jelas Bapak Ibu harus mempunyai A-level. Kalau tidak punya A-level gimana Pak? Berarti mesti foundation dulu 1 tahun. Ya karena sertifikat nasional kita seperti Meliu kemarin. Jadi ada orang tua itu dari anak pertama itu dia udah masuk ke Trinity College gitu ya karena dia dari rapot sekolah nasional ya terus habis itu dia pikir dia bisa langsung masuk ke Meliu gitu tetapi harus masuk ke Trinity College. Nah dia pikir Trinity College ini jaminan bisa masuk Meliu, ternyata waktu masuk ke Trinity College nilai anaknya juga tidak bagus. Setelah mengikuti kelas di sana nilai anaknya tidak bagus dan akhirnya tidak masuk ke ke Meliu Bapak Ibu seperti itu ya jadi hati-hati juga gitu ya Bapak Ibu. Ya kalau misalnya kalau ada A-level kan save money, save waktu, save time ya. Seperti itu. Jadi kalau Singapura, Malaysia itu sekolah A-level itu mah udah biasa Bapak Ibu. Ya. Oke, mungkin itu kalau IELTS SAT itu nggak itu ya Bapak Ibu karena kalau level itu kan diakui lebih dari 1.400 universitas. Izin bertanya Pak Anton jika bakat yang dimiliki tidak ada kaitan dengan jurusan yang ingin dituju apakah ada pengaruh terhadap lolos yang penting prestasinya Bapak Ibu, yang penting prestasinya. Jadi kalau misalnya anak Bapak Ibu punya misalnya anak saya ini jago Pak basketnya segala macam, tapi kan yang paling kelihatan kan kalau anak bapak ibu ikut DBL gitu ya, terus habis itu ikut jadi tim nasional, nah itu jelas dong, berarti diakui semua orang tahu nih anak jago basket gitu kan. Tapi kalau misalnya ya cuma tim-tim ini aja pak gitu ya, ya cuma dia ikut ekskul doang gitu kan, ya tapi kalau nggak ada ditunjukin prestasi juga, ya saya bilang ya nilainya pasti sangat berkurang gitu ya bapak ibu. Nah terus kelasnya itu dimulai di bulan Juli, Bapak Ibu, 29 Juli, 10 kali meeting. Biasanya di bulan eh, Oktober itu selesai, Bapak Ibu. Jadi pas sekali dengan penerimaan BIM dan untuk apply universitas. Itu memang kami hitung kenapa 29 Juli kami mulai, karena untuk dengan timeline universitas dan beasiswa Indonesia Maju atau beasiswa lainnya. Kebetulan saya sekarang ini peserta OSN sehingga akan sibuk di awal September. Apakah ada kelas SI lagi sekitar bulan. Wah, ini kalau September Oktober nanti nanti alasannya nanti pasti lebih sibuk lagi dengan pelatnas gitu ya. Jadi ini yang nanti nanti pelatnas lama-lama akhirnya akhirnya ya udah akan lebih sibuk lagi sih menurut saya. Kalau pelatnas itu karantina berminggu-minggu ya, seperti itu. Nah, itu Pak Anton, anak saya kelas 11, apakah masih bisa persiapan untuk BIM? Kalau kelas 11 itu Bapak Ibu silakan nanti bisa ikut namanya jalur mandiri. Jalur BIM mandiri, tetapi tentu harus disertai dengan prestasi misalnya seperti OSN gitu ya. Kalau Bapak Ibu tidak ada ini akan lebih susah lagi karena yang OSN aja juga kita tiap tahun itu terima yang nggak ikut BIM jalur pembinaan terus abis itu ikut BIM baru ikut mandiri yang OSN juga banyak Bapak Ibu. Ya, silakan aja ajuin gitu ya. Tetapi ya tentu akan Udah, udah. bersaingnya lebih ketat lagi seperti itu kan tiap tahun kan BIM itu 500 orang. Ya, jadi eh, ya kalau mau coba boleh nggak? Ya coba aja. Tapi harus disertai dengan prestasi Bapak Ibu. Ya, bagaimana untuk mendapatkan sertifikat A-level? Nah ini yang harus ditanyakan ke sekolahnya dulu. Karena satu subjek A-level itu 5 kali tes Bapak Ibu. Ya, fisika, kimia, biologi itu satu subjek. Per subjek fisika itu anak Bapak Ibu mesti 5 kali tes. Ya berarti kalau ikut 4 subjek, berarti 20 kali tes, itu di bulan Mei, Jun, atau Oktober, November. Jadi, tolong ditanyakan ke sekolah, apakah anak saya boleh diizinkan untuk tidak masuk sekolah selama itu? Ya, jadi kalau misalnya, ya saya kemarin ada, ya mereka bilang ke saya, Pak, saya udah izinin ke kepala sekolah, cuma
dikasih paling maksimal 80%. Dan ingat ya, E-levelnya E-levelnya NTU itu mesti one sitting-nya di A2-nya ya. Kemarin ada orang tua konsultasi ke saya. Dia sekolah di internasional, ya pokoknya dia ngambil E-level. Terus habis itu, padahal kebijakannya itu udah perubahannya udah 5 tahun yang lalu kali gitu ya. Nah, ini A2-nya itu harus one sitting gitu loh. Ya, A-level itu ada ES level dan A2 level. A2 levelnya itu harus one sitting, one period sama semua. Kalau major, major semua. Oktober, November semua. Nggak bisa. Oh, saya habisin dulu, mat dulu deh. Habis itu nanti fisikanya, mat semuanya dihabisin. Habis itu saya mau ngambil fisika lagi sendiri. Itu nggak bisa, Bapak Ibu. Karena ketentuan NTUN-nya seperti itu. Ya, jadi saya bilang nih, gurunya nggak update kali ya. Padahal itu 5 tahun yang lalu kebijakannya udah berubah kayak gitu, itu ya. Nah itu. Untuk nanti kalau misal demo tanya lagi, silahkan nanti bisa tanya ke saya langsung gitu ya. Ini nomor WA saya, ya, jadi Bapak Ibu bisa tanya langsung. Nah terus habis itu yang pasti hasil eleven itu sebelum bulan Juni ya, sebelum Juni harus keluar. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya apakah nasional bisa ikut level? Bisa. Ya, asal sekolahnya mengizinkan. Itu ya, karena ujian itu di jam sekolah, Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk berapa coba daftar ASEAN Scholarship? Kalau gagal tahun ini, apakah masih boleh? Ya, berarti kan tahun berikutnya anak Bapak Ibu berarti sudah kuliah gitu ya, seperti itu. Kalau anak udah ikut kelas top, apakah nanti akan diberikan kelas review esai ataupun kelas kita cuma 1 kali doang. Bukan kelas ya, tapi cuma di review 1 kali esai doang, kayak gitu. Konsultasi juga cuma 1 kali. Tapi ini beda ya, konsultasi kita kalau di kelas top unit cuma 15 menit. Kelas review essay-nya bukan konsultasi one on one, tapi cuma masukin Google Doc gitu ya. Habis itu eh, nanti kita cuma kasih itunya apa komennya di situ. Kalau ini kelas ini memang kami akan ada konsultasi one on one-nya. Di situ bedanya. Ya, itu bedanya dengan kelas top univ ya. Jadi Bapak Ibu itu jelas beda kayak gitu. Apakah jika lolos BIM, persiapan FPTN, apakah beasiswa yang diberikan hanya untuk persiapan? Ada dalam negeri juga ada kok, termasuk biaya hidup. PTLN jelas dikasih biaya hidup, termasuk biaya hidupnya di cover 100% Bapak Ibu. Karena murid-murid saya yang di Kanada, dia bilang, wah Pak enak banget Pak. Itu padahal murid-murid saya itu dari Indonesia Timur ya. Itu mereka yang tadinya nggak pernah bermimpi gitu ya, bisa sampai kuliah di luar negeri. Itu semua di cover Bapak Ibu oleh negara seperti itu ya. Jadi itu yang ini ya. Kalau E-level apakah juga 5 kali? Oh, untuk E-level mat itu 4 kali tes ya. Tapi ini saya ngomong kayak fisika, kimia, biologi itu 5 kali tes seperti itu. Kalau mat 4 kali tes, further math 4 kali tes, tapi itu juga lebih susah lagi ya karena nggak semua sekolah bisa further math. Memang biasa lakukan E-level ketika siswa kurikulum nasional di kelas 11 Bapak Ibu. Kalau tes E-level itu bisa di sekolah-sekolah yang memang membuka private candidate, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cek untuk private candidate, tapi banyak sekolah yang memang tidak buka karena itu nanti menyangkut reputasi mereka sebagai penyelenggara ujian Cambridge A-Level. Ya, karena nanti di ranking gitu ya. Nah, tapi memang ada khususnya yang praktikum Bapak Ibu, mereka biasanya tidak membuka kayak gitu karena nanti akan berpengaruh ke ranking senternya mereka seperti itu. Ya anaknya kan nggak pernah praktikum gitu ya. Terus habis itu tiba-tiba nanti ujian praktikumnya gimana gitu. Kalau anaknya kan nggak tahu kayak gimana. Ya, persiapan A-level itu biasanya persiapan A-level itu biasanya ya kalau minimal sih 1 tahun ya. Ya itu tapi nggak segampang itu ya kalau apalagi khususnya praktikum kita memang kelas top universitas kita cuma ngajarin teorinya doang Bapak Ibu tapi yang praktikum desain eksperimen itu kami tidak ajarkan ya seperti itu karena itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup ini ya
waktunya itu kalau teori aja itu 1 tahun seperti itu. Itu pendaftaran ke NTU lebih disarankan untuk menggunakan A-level atau menggunakan rapot. Jadi karena sekarang ini Bapak Ibu, kemarin mereka mempelajari dari 2 tahun terakhir. Pertama mereka pernah mempergunakan tes online, tapi tes online itu banyak sekali terjadi kecurangan, Bapak Ibu. Jadi dibilang oh disconnect, disconnect, tiba-tiba muncul ada guru di sampingnya, kayak gitu. Yang kedua ketika pakai rapot nasional, ternyata waktu masuk itu nilainya ada yang 99, 99 rata-rata yang 99, 98 gitu ya. Tapi pas di sana ternyata nilainya itu eh, tidak sebagus dengan nilai rapotnya itu, kayak gitu loh. Jadi mereka bingung juga nih kok nilai 99 gitu ya. Di rata-ratanya bisa 99 tapi waktu di universitas kami kok nilainya amburadul gitu ya. Bahkan sampai ada yang DO di tahun berikutnya kayak gitu ya. Jadi akhirnya mereka ya jelas harus mempergunakan standar internasional seperti itu. Ya udah jelas-jelas ya A-level kayak gitu kan. Karena A-level ini kan standar dari Cambridge University kayak gitu. Ya. Jadi itu, maaf Pak, kalau nanya untuk kelas 11 untuk dapat beasiswa kuliah di luar negeri, baiknya ambil kelas pre-top Bapak Ibu. Ya, kelas pre-top kita sekarang ini kami buat lebih simple. Jadi kelas pre-top, jadi jangan anggap remeh ya. Kalau kalian tidak menguasai materi A-level, pasti nanti di sananya terseok-seok ya. Karena kayak Singapura itu mereka udah pasti A-level kurikulum Bapak Ibu. SMA-nya udah pasti A-level ya. Jadi mereka itu akan memperdalam materi-materi A-level kayak gitu waktu kuliahnya. Jadi pre-top ini di kelas 11 kita ini 1 semester, ini 1 semester juga ya. Oke. Nah, terus ada lagi silakan yang mau ditanyakan dulu. Lagi mungkin satu pertanyaan lagi. Jadi ini kebijakan. Jadi gini, kalau kalian punya A-level, ya tentu kalian akan diprioritaskan ya. Jadi punya A-level, terus habis itu, karena sekolah-sekolah yang punya A-level sekarang saya lihat cukup banyak seperti itu. Ya, jadi akan diprioritaskan untuk masuk dulu seperti itu. Ya, untuk NUS apakah lebih mempertimbangkan? Ya ini juga sama Bapak Ibu ya, ini SNTU kan Commonwealth Inggris ya. Jadi ini yang mereka juga akan sama Bapak Ibu karena NUS itu NTU kalau kalian punya A-level itu akan diprioritaskan untuk masuk. Seperti itu. Itu kebijakan yang bakal berlaku tahun 2024 ya Bapak Ibu. Saya juga kaget ini perubahannya drastis sekali ya saya bilang. Kalau karena mereka mempelajari 2 tahun kemarin mereka pakai rapot nasional itulah hasilnya Bapak Ibu. Ternyata standar rapot nasional di Indonesia itu berbeda-beda. Ada 90 ada sekolah yang 95, 90 aja susah dapatnya. Karena ulangan soalnya kan disusahin. Misalnya susah banget gitu ya. Pak, sekolah saya mah 90 mah susah banget dapatnya gitu kan. Ada yang sekolah dengan gampangnya, anak saya juga nggak belajar juga istilahnya dapat 95 juga gampang, Pak. Kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi mereka lihat kok ini beda-beda gitu loh standar sekolahnya di Indonesia. Nah, itu mereka makanya mempergunakan standar internasional kayak IELTS itu kan. Kita mau tahu anak kita kemampuan berbahasa Inggris kita bagus atau enggak dari mana? Ya udah pasti dari IELTS dong. Kalau misalnya nilai IELTS Bapak Ibu, anak Bapak Ibu 8. Semua orang di dunia pasti tahu anak Bapak Ibu pasti fasih berbahasa Inggris. Seperti itu. SAT misalnya dapat 1.500. Semua orang tahu pasti kemampuan reasoning, kemampuan ini matematik pasti lumayan kayak gitu, pasti excellent. Kayak gitu. Jadi kita harus HSK 5 oh pasti ini tahu lah. Dia pasti kemampuan berbahasa Mandarin ini pasti bagus. Nah, untuk mereka yang tahu standar kita matematik, fisika, kimia, biologi kita bagus dari mana? Karena standar raport nasional kita kan berbeda-beda seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau misalnya, oh ini nanti kalau mau ambil pre-topnya subjek apa saja nanti bisa tanya ke saya langsung. Ini nomor WA saya, gitu ya. Ini nomor WA saya, Bapak Ibu silahkan nanti bisa tanyain ke sini atau nomor sekretariat warga ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya, kalau misalnya Pak nanti saya mau lihat lagi info terbaru tentang kegiatan di Wardah ya. Bapak Ibu silakan
follow Instagram kami ya di nomor Instagram account kami sekian. Jadi Bapak Ibu takutnya kan kelewat gitu ya. Kalau misalnya kan mungkin ada tenggelam atau apa WA-nya silakan ikut WA Instagram kami langsung di notification. Untuk tes A-level itu prosesnya itu 20 hari ya kalau ngambil 4 subjek yang 5 kali tes ya tentu 4 kali 5 gitu ya 20 hari tes. Seperti itu. Oke, mungkin kalau A-level tapi ada essay ya, ya Bapak Ibu bandingin aja yang 5 kali tes sama 1 kali tes. Kira-kira yang lebih powerful gimana Bapak Ibu? Ya, jadi A-level itu memang sertifikat tertinggi di dunia. Ya, jadi A-level itu sertifikat tertinggi. Kalau SAT itu ya nilai plus aja Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya SAT, kayak gitu. Ya, oke. Mungkin dari saya, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi, nah, ini tadi yang saya bilang, kalau sertifikat A-level ya tadi sertifikat A-level itu 5 kali tes dibandingin SAT yang cuma 1 kali tes, Bapak Ibu. Kira-kira universitas lebih percaya mana, Bapak Ibu? Ya, tentu ya yang 5 kali tes apalagi dikeluarkan sama Cambridge University, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat powerfulnya itu A-level itu yang paling tinggi, Bapak Ibu. Nah, SAT bisa nggak membantu? Bisa, tapi sebagai nilai plus. Bukan guarantee masuk ya. Bahkan kalau HKUST, itu di websitenya, kalau Bapak Ibu punya level 4 A-star, nilai 4 A-star, itu udah pasti dijamin sama mereka dapat beasiswa 4 tahun, Bapak Ibu. Kalau ya, itu udah jaminan dari mereka 4 tahun. Seperti itu. Ya, nah itu, kalau misalnya Bapak Ibu masih ada lagi, kalau misalnya keburu nilai level di Mei Jun, kalau Mei Jun tahun ini, jadi hasil ini levelnya harus keluar sebelum bulan Juni Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya, ya kalau misalnya Bapak Ibu mau submit nih cuma pakai rapot nasional, bisa nggak? Ya bisa aja, silakan aja. Saya bilang coba mah coba aja gitu ya. Saya bilang nggak ada yang istilahnya kalau nggak coba ya nggak pernah tahu gitu ya. Tapi tolong lengkapi dokumen internasionalnya sebanyak-banyaknya Bapak Ibu ya, karena mereka melihat standar nasional kita berbeda-beda. Tentu dengan raport nasional kemarin saya sudah laporkan juga bahwa Wardah Kulis sudah dikurasi juga di pusat prestasi nasional. Saya sudah laporkan ke Univ dan memang dari kementerian juga kirimkan juga list ke organisasi institusi yang memang sudah diakui sama kementerian. Ya, oke, mungkin dari saya sekian. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan silahkan. 2024 tidak ada UEE ya, tidak ada entrance examination again ya untuk NUS dan NTU seperti itu. Jadi mereka menggantikan dengan sertifikat internasional seperti ini. Ya kumpulkan dia bilang application favorable considered if submitted ya. Jadi ini yang ini ya nanti 14 Oktober NTU akan datang presentasi langsung nanti di Grand Ballroom Pullman. Silakan Bapak Ibu langsung mendengarkan langsung. Ini yang saya dapat langsung dari waktu edutur kemarin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. God bless you all. Assalamualaikum. Selamat beristirahat.